Kiai Haji Munfasir adalah seorang kiai atau ulama yang berasal daripada Rincang, Serang, Banten. Akhlak seorang kiai yang takut memakai uang yang belum jelas. Kiai laduni yang pantang meminta kepada makhluk. Ia memiliki sebuah pesantren yang tanpa nama terletak di kaki bukit pada Rincang. Dahulu ia juga merupakan seorang dosen Institut Agama Islam Negeri di kota Cirebon. Saat mendapatkan ilham, beliau hijrah kembali kepada Rincang dan beliau menjual seluruh harta bendanya untuk dibelikan sebidang sawah dan membangun sepetak gubuk ijuk, dan sisa selebihnya beliau sumbangkan. Kiai Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja, akan tetapi belum pernah santrinya mencapai angka 40 orang. Kiai Munfasir menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya, salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun. Hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondoknya. Selain itu, Kiai Munfasir juga memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau, diharuskan untuk dites agar sanggup berpuasa selama 40 hari sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air, tidak lebih. Setelah melewati taraf pengetesan ini, Kiai Munfasir mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian, yang tidak diperbolehkan untuk dimasak terkena api. Pada taraf ini santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz perharinya. Ketika semua sudah dilewati, sampailah kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Kiai Munfasir, yaitu harus puasa mutih, berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam. Dan berpuasa dari segala omongan, berdiam diri. Jadi jangan heran, ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat yang diberikan Kiai Munfasir memang terlihat sangat berat, tapi ia punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasawuf. Beliau pernah bercerita, di saat krisis moneter, di mana keadaan sangatlah paceklik. Sampai-sampai pada saat itu katanya untuk makan, 1 biji telur saja harus dibagi 7. Pernah tiba-tiba datanglah seseorang yang meminta doa padanya. Saat itu beliau merasa tidak pantas mendoakan orang tersebut, tapi orang tersebut tetap memaksa beliau yang pada akhirnya beliau pun mendoakan Al-Fatihah kepada orang tersebut. Saat hendak pamit pulang orang tersebut memberikan sebuah amplop yang berisi segepok uang. Sebulan kemudian orang tersebut kembali datang untuk meminta doa kembali, dan menyerahkan amplop tebal seperti saat kemarin, tapi langsung ditolak bapak. Sebutan yang disukai Abuya Munfasir karena beliau merasa bukan ulama. Bapak bilang nanti dulu, uang kemarin saja sampai saat ini bapak belum berani pakai. Itu uang apa? Dari mana? Sodakoh kok sebanyak itu? Kalau dari gaji, bisa habis dong gajinya. Soalnya uang tersebut sejumlah 2,5 juta. Saat kejadian ini awal tahun 90 ketika bapak menanyakan pertanyaan demikian, lalu orang tersebut menjawab, bahwa dia mengerti hukum sodakoh yaitu 2,5%, jadi uang tersebut adalah 2,5% dari gajinya. Setelah diketahui ternyata orang tersebut adalah direktur utama sebuah perusahaan multinasional dan sampai saat ini orang tersebut selalu rutin meminta doa dan memberi uang sedekah setiap bulan. Buat para sedulur yang pingin nyantri di Pondok Abuya Munfasir, tolong jangan ditunda-tunda, mumpung beliau masih sehat walafiat. Mari kita doakan semoga beliau panjang umur. Amin ya rabbal alamin.